Karena ini berkaitan, ya, pembahasan marja ism fasil, langsung saja kita bahas sekaligus, ya, di halaman 65. Karena ini masih pembahasannya ini harus dijelaskan sekaligus, ya, agar tidak rancu. Membedakan antara mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil, ya, jaiz artinya itu boleh. Jaiz secara bahasa artinya boleh, ya. Kemudian munfasil itu artinya terpisah. Ya. Munfasil itu artinya terpisah. Maka di sini definisinya dijelaskan oleh penulis hafizahullah taala, apabila mad tabi'i samani, apabila mad tabi'i atau mad asli bertemu hamzah tidak dalam satu kata. Ini yang menjadi poin perbedaannya antara mad wajib muttasil. Kalau tadi mad wajib muttasil hamzahnya itu dalam satu kata. Sedangkan kalau mad jaiz munfasil hamzahnya itu bukan dalam satu kata. Nah, ini kalau di ilmu penjelasan tajwid yang lalu itu dikatakan alif. Jadi apabila mad tabi'i atau mad asli bertemu alif setelahnya. Nah, maka di sini ada kerancuan di sini, ya. Kerancuannya itu dari segi tulisan. Nih, kalau di mushaf lokal misalkan, ya, di mushaf lokal itu ketika kita dapati mad jaiz munfasil, ya, itu bertemu alif setelahnya, ya, bertemu alif. Sementara kalau penjelasan di buku ini itu bertemu hamzah. Nah, ini yang menyebabkan terkadang kita itu bingung, ya, apakah alif atau hamzah. Nih, contoh misal, ya, di surat yang paling terakhir aja, surat-surat Al-Quran yang paling terakhir, kalau di mushaf lokal, ya, kalau di mushaf lokal, contoh misal di Al-Kafirun misalkan, di suratul Kafirun, ya, di ayat yang kedua misalkan, la a'budu ma ta'budun, ya, itu di ayat yang kedua Al-Kafirun, ya, itu bertemu dengan alif. Ini, ya, tunggu saja ini. Jadi, ya, di sini la a'budu, ya. Ini kalau di mushaf lokal begini, ya, a'budu. Iya. La a'budu, ya. Nah, seperti itu, ya. Tapi kalau di mushaf lokal, di mushaf internasional itu dia hamzah, ya, jadi hamzah. Gini, la a'budu, hamzahnya kecil. Iya, a'budu. Jadi, nah, seperti ini. Kalau di mushaf lokal itu bertemu alif. Tapi kalau di mushaf internasional, ya, atau mushaf yang Timur Tengah, maka dia ada hamzahnya. Sementara kalau yang mad wajib muttasil, contoh misal idza jaa, ya. Ya, kalau di mushaf lokal begini, ya. Ya, jaa. Ya. Ya. Jelas ada hamzahnya gitu. Tapi kalau di mushaf internasional, ya, ya, sama juga, begini juga, ya. Yang menjadi
yang jadi perhatian buat kita, jadi antum jangan bingung kalau misalkan memegang mushaf lokal. Kalau mushaf lokal dia bertemu dengan alif begini. La a'budu ma ta'budu. La a'budu. Ya. Kalau di mushaf internasional dia diberikan hamzah. Ya. Nah, jadi apa namanya? Ini yang menjadi kendala terkadang, ya, terkadang di sebagian kaum muslimin itu terkadang itu merasakan kok beda penjelasannya. Kalau yang sudah dipelajari itu bertemu alif, sementara ini di buku ini dikatakan dengan hamzah. Itu dari segi kaidah itu yang menyebabkan ada kerancuan ataupun ada sedikit pemahaman yang berbeda dari segi definisi. Ya. Tapi pada dasarnya, ya, makanya kalau antum buka di kamus bahasa Arab, antum akan dapati, ya, alif, ya, alif dan hamzah, ya, itu disamakan, ya, hamzah, itu disamakan, ya, jadi ibaratnya hamzah dengan alif itu disamakan definisinya. Kalau dari sisi bahasa, ya, maka kalau dari sisi bahasa, kalau misalkan di buku ini dikatakan, ya, mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata ataupun tidak dalam satu kata untuk mat jaiz, ya. Sementara di buku yang lama ataupun buku tajwid yang cetakan lama itu dikatakan untuk mat jaiz munfasil itu apabila ada bendera, ya, bertemu dengan alif begitu. Jadi definisinya aja yang berbeda. Ya, definisinya aja yang berbeda. Kalau mengenai bacaan sama ataupun dari segi tulisan aslinya itu sama. Ya. Jadi untuk mengenai mat wajib mutasil itu sama. Ya, sama antara cetakan lama atau cetakan lokal dengan cetakan internasional itu sama. Kalau masalah mat jaiz munfasil ini yang terjadi perbedaan, ya, itu yang menjadi perbedaan dari segi mat jaiz munfasil itu. Ya. Ya. Nah, jadi mengenai ini yang menjadi kesepakatan kita adalah ketika mat wajib mutasil itu panjangnya 4 atau 5 harokat dan mat jaiz munfasil 4 atau 5 harokat. Tetapi dalam satu bacaan kalau kita sudah memilih 4 harokat sama antara mat wajib dengan mat jaiz itu harus sama. Kalau kita sudah membiasakan 4 harokat sama. Kalau kita sudah memiliki atau membiasakan 5 harokat, maka 5 harokat sama antara mat jaiz dengan mat wajib. Tuh, ya. Cuma yang jadi perbedaan adalah ketika kita waqaf. Kalau untuk mat wajib mutasil, ya, ketika waqaf, ya, maka, ya, dia itu nanti mengikuti disamakan, ya, dengan mat arid disukun ataupun disesuaikan dengan mat arid disukun. Contoh misalkan begini, ya. Misal, ya, mat arid disukun, contoh misal di akhir-akhir bacaan, ya, di akhir-akhir bacaan, contoh misal kita membiasakan mat arid disukun itu dengan 6 harokat, ya, misal Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 6 harokat, ya. Kita membiasakan 6 harokat misalnya. Maka mat wajib mutasil ini menjadi 6 harokat kalau di waqaf, ya, gitu. Jadi mat wajib mutasil ketika diwaqafkan, misal idza jaa, misal kita waqaf gitu di situ,
maka dia panjangnya itu jadi 6 harokat. Kalau kita biasa waqaf di mad arif li sukun 6 harokat, gitu ya, maka dia 6 harokat. Nah, yang jadi permasalahan kalau kita biasa mad arif li sukun 2 harokat atau 4 harokat, maka dia tetap dibaca ya 4 atau 5 harokat. Misal nih, kita biasa membaca mad arif li sukun dengan 2 harokat misalkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, dengan 2 misalkan, 2 harokat. Terus kita mad wajib mutasil ingin diwakafkan, maka dia kembali ke hukum asal dia. Kalau kita membaca mad wajib dengan mad jaiz ini dengan 5, maka dengan 5 ketika dia diwakaf, ya. Walaupun kita biasa mewakafkan itu dengan 2 harokat, maka mad wajib mutasil itu dia dengan 5 harokat. Kalau kita biasa mad jaiz ataupun mad wajib ini dengan 5, maka dia dibaca seperti itu, ya. Tetap dibaca 5 harokat. Jadi dia tidak dikalahkan dengan mad arif li sukun untuk panjangnya, ya, kecuali kalau mad arif li sukun itu 6, maka dia pun harus 6. Jadi mad wajib mutasil ini dia nggak boleh kalah dengan mad arif li sukun. Jadi dia harus bisa mengungguli mad arif li sukun, ya, seperti itu, ya. Sementara untuk mad jaiz munfasil itu dia ketika diwakaf kembali ke hukum asalnya, mad tabi'i. Jadi dia kembali ke hukum asal, yaitu cukup dibaca 2 harokat saja, ya. Ya, contoh misal kita baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, misal kita baca ya dengan 5 harokat tadi. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian la a'budu ma ta'buduna wala. Nah, kita wasal ke ayat setelahnya. Kemudian kita wakaf di wala, maka 2 harokat. Jadi kalau di mad jaiz munfasil, ya, di kalimat wala antum itu kan mad jaiz munfasil. Ketika kita wakaf di situ, maka kita bacanya dengan 2 harokat. Ya. Itu kalau wakaf di mad jaiz munfasil ini, maka dia kembali ke hukum asal ketika wakaf itu. Ya, ketika wakaf maka dia kembali ke hukum asal, yaitu mad tabi'i atau mad asli. Ya. Nah, itu mad jaiz munfasil seperti itu kaidahnya. Kalau tadi mad wajib mutasil ketika wakaf dia tetap dibaca panjang. Sementara untuk mad jaiz munfasil ketika wakaf dia ke hukum asalnya dia, yaitu dia kembali ke mad asli atau mad tabi'i. Ya. Nah, ini penjelasan tentang mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ya, untuk masalah yang mad wajib dan mad jaiz ini kan harus ini berhubungan dengan bacaan yang ada yang echo, pelan, sedang dan cepat. Nah, itu bagaimana yang seperti itu? Kalau misalnya baca Al-Qurannya dengan kan ada 3 tadi yang baca Al-Quran itu tadi ya. Iya. Ada pelan, sedang dan cepat ya. Nah, yang cepat ini bagaimana? Karena dia ada hukuman seperti ini. Maksudnya ya kalau orang baca Al-Quran kan ada huruf yang cepat Ustaz ya, ada ya saya gitu ya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Untuk yang mengharapkan ini. Iya, boleh, ya. Iya, jadi kadar daripada harokat itu menyesuaikan ritme bacaan itu, Pak. Kalau ritme bacanya cepat atau dengan hadr, ya, maka
kadar daripada 4 atau 5 harokat kan cepat. Ya, kadar daripada panjang, ya, kadarnya gitu. Kadarnya itu terasa cepat. Ya. Kalau misalkan ritme bacaannya itu hadar, bacanya cepat. Gitu. Kalau bacanya sedang pun nanti serasa lebih cepat. Gitu. Maksudnya lebih bertambah panjangnya. Ya. Tapi tetap kadarnya itu tetap 4 atau 5 harokat. Ya seperti itu tak kayak. Iya. Jadi tetap 4 atau 5 harokat gitu Pak. Misal nih, kita biasa membacanya itu dengan cepat, misal dengan hadar. Maka dia kadarnya itu terasa cepat juga. Kadar 5 harokatnya itu terasa cepat. Contoh, Anda berikan contoh seperti gini Pak. Misal kalau misalkan kita dengan tahqiq, dengan pelan, 2 harokat kan seperti ini. Itu 2 harokat tuh. Ya. Kalau 4 ya kadarnya itu Pak. Kalau misalkan itu tahqiq pelan gitu. Itu. Kalau misalkan 5 misalkan gitu. Ya, itu 5. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath. Itu dengan kadar tahqiq pelan. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi kadarnya 5 harokat begitu. Seperti kita 5 ketukan. Kadar dari tahqiq begitu, pelan gitu Pak. Tapi yang kalau jadi permasalahan, kalau misalnya hadar itu bacanya cepat. Biasanya hadar ini dalam rangka untuk bacanya itu menghatamkan Quran dengan metode cepat. Ya. Metode cepat. Metode cepat itu nanti antum bisa cek di murotal misalkan yang syekh yang bacanya agak cepat, ya, yang bacanya agak cepat, Ana lupa ya, syekh yang bacanya agak cepat dengan hadar. Itu nanti antum coba, antum kadarkan, antum ini perkirakan, ya, antum perkirakan antara mat tabi'i yang kadarnya 2 harokat dengan mat wajib mutasil itu pasti beda gitu Pak. Pasti beda kadar panjangnya. Contoh misalkan Anda berikan contoh begini. Contoh begini Pak. Contoh begini. Misal antum baca, antum rekam suara antum. Antum dengan tahqiq. Ya, dengan tahqiq. Antum rekam dengan lambat. Terus antum di HP antum ini ada yang bisa dicepatin, bisa 2 kali, 3 kali, ya kan? Ada kan yang ada 1,5, ada yang 2, ada yang 3. Coba antum merubah. Nanti itu 5 harokat bisa menjadi seakan-akan lebih cepat begitu. Itu seperti itu ritmenya. Jadi ritme bacaan itu mempengaruhi harokat gitu Pak. Ritme bacaan itu mempengaruhi harokat. Artinya kadar harokat itu seakan-akan kayak cepat kadarnya. Bisa dipahami Pak ya? Ana memberikan contohnya ini. Harus dengan bacaan, ya, yang itu nanti kadarnya dilambatkan atau kadarnya itu dicepatkan. Kadar
5 harokat itu jadi kalau hadir itu baca dengan cepat itu jadi seakan-akan lebih sempit. Begitu Pak. Ya. Jadi tidak boleh kita baca misal dengan hadir. Misal begini. Ya. Hadir itu biasanya cepat. Misalkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu dengan agak hadir, dengan agak cepat lah. Tapi ini sebenarnya tanwir sih, ya. Tingkatan itu tadi tanwir, ya. Tidak terlalu cepat juga. Kalau pokoknya yang cepat itu dalam rangka untuk menghatamkan Al-Quran dengan cepat. Itu coba antum bayangkan tadi, yang tadi tanwir tuh, yang agak lambat, yang sedang nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Itu kadar daripada wajib mutasilnya yang 5 harokat itu seakan-akan lebih cepat gitu Pak. Ya, bisa dipahami Pak ya? Ini kadar cepat seseorang kadang beda-beda ya. Iya. Terus kita kalau itu nggak bisa menilai orang yang baca cepat itu salah atau benar, saya kurang bisa nilai gitu kan. Iya. Cuman dia sendiri yang tahu. Iya, jadi untuk menilai seseorang itu bacanya salah itu harus ini kan disamakan dengan ritmenya dia, ya gitu, dengan ritmenya dia. Makanya tetapi bagi pemula ataupun ketika kita ingin menghatamkan Al-Quran di depan guru, syekh misalkan, untuk mentalkinkan, untuk mentalakikannya, itu memang dianjurkan itu dengan tadwir atau dengan tahqiq, ya, dengan tadwir atau dengan tahqiq, karena itu lebih bisa untuk dikoreksi. Tapi kalau dengan hadir itu dianjurkan jangan dengan hadir, jangan dengan cepat. Kalau kita untuk membaca di depan guru ataupun dalam rangka untuk mentahsin, itu jangan dengan hadir. Dulu anak punya pengalaman ya, salah satu ikhwan juga teman-teman kita itu bacanya dengan hadir. Itu dia biasa memang baca dengan hadir, dengan cepat sekali bacanya. Terus baca di depan anak, dia minta koreksi, minta pendapat, ya. Terus ini anak rahasiakan aja ini ya, teman anak ini, insya Allah aku juga kenal. Ya. Jadi dia minta koreksi, ternyata bacanya dengan hadir, dengan cepat. Terus anak bilang seperti ini, kalau bisa nanti antum kalau talaki dengan Ustadz yang ini, Ustadz Ali Subhana, antum dengan tahqiq aja, jangan dengan seperti ini, gitu. Ternyata ya setelah beliau itu talaki dengan anak dengan hadir, itu langsung ke Ustadz Ali Subhana, langsung setoran. Maka dengan Ustadz Ali Subhana itu ditegur. Gitu, ditegur. Ditegurnya itu bacanya itu terlalu cepat, sehingga tidak bisa dikoreksi. Jadi ya bagi pemula kita itu usahakan dengan tahqiq aja dulu, dengan pelan dulu, atau dengan tanwir dulu. Ya, maka nanti untuk kadar daripada mad jaiz munfasil ataupun mad wajib mutasil ini bisa sempurna. Ya, apakah itu nanti stabil 4 harokat atau stabil 5 harokat sama, itu nanti bisa ketahuan. Ya, kalau dalam rangka untuk ditalakikan, ya maka itu usahakan dengan
tahqiq dulu, dengan tahqiq ataupun dengan tanwir, dengan sedang. Ya. Kecuali kalau antum sudah terbiasa dengan satu guru, ya, sudah terbiasa dengan tadwir dulu, ataupun dengan tahqiq, dan guru tersebut udah merekomendasi ataupun membolehkan antum dengan hadar. Coba antum merubah dengan hadar, ya, dengan cepat bacanya. Maka ketika guru itu sudah sudah merekomendasi dengan boleh dengan cepat, maka dengan cepat di guru itu, maka guru itu pun bisa menyimak dengan baik, ya, menyimak dengan baik sampai selesai dia menghatamkan Al-Quran di depan guru itu. Maka itu baru bagus itu, Pak. Ya. Tapi kalau dia belum bertalaki dengan tahqiq ataupun dengan tajwid di depan guru, maka dianjurkan jangan, ya, jangan dengan hadar dulu, tapi dengan tahqiq ataupun dengan tajwid. Nah, itu ya untuk penjelasan kadar daripada mat itu ataupun panjang harokat itu berbeda-beda kalau ritmenya itu berbeda. Maka nanti ritme dengan hadar mat jaiz munfasil itu misal 4 atau 5 harokat, itu kadarnya akan berbeda-beda dengan tadwir ataupun dengan tahqiq. Wallahu a'lam. Itu Pak. Ya, nanti antum coba antum rekam suara antum di sini, ya, di HP ataupun di rekaman. Antum coba dengan tahqiq dulu, dengan pelan. Nanti kalau udah tahqiq udah bagus, nanti coba antum percepat, ya. Apakah 2 kali, ya. Nanti antum akan tahu, oh kadar 5 harokat ternyata seperti ini kalau misalkan dengan hadar gitu. Jadi itu seperti itu. Jadi tidak boleh kita baca hadar tapi kadar matnya itu seperti tahqiq. 5 harokatnya seperti tahqiq, itu nggak boleh. Jadi harus 5 harokat kadar gitu. 5 harokat kadar tadwir, 5 harokat kadar tahqiq gitu. Tidak boleh kita mencampur adukan antara kadar-kadarnya itu. Ya, mungkin cukup untuk materinya ya seperti ini. Nah, nanti insya Allah setelah ini kita akan bertalaki, atau kalau ada yang mau memperluas tentang mat jaiz dan mat wajib ini, kita akan jelaskan lagi. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.